Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pandemi yang sudah berjalan selama beberapa bulan ini pasti berdampak besar ya pada kehidupan kita, entah itu dari faktor ekonomi, sosial, kesehatan fisik, dan pastinya salah satu hal yang pasti terdampak adalah kondisi psikologis kita. Stres adalah salah satunya, dan stres ini ternyata tidak hanya terjadi pada orang dewasa tapi juga bisa terjadi pada anak-anak. Kalau orang dewasa mungkin karena stres faktor ekonomi, work from home seperti itu ya. Kalau anak-anak mungkin karena udah berbulan-bulan nggak pergi ke sekolah seperti itu. Lalu bagaimana cara mengenali kalau anak ini mengalami stres, terus dampaknya seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, inilah topik yang kita bahas hari ini, yaitu kenali stres pada anak. Nah, kalau ngomongin tentang stres pada anak, salah satu hal yang katanya bisa dilakukan untuk meminimalkan risiko stres pada anak adalah dengan berlatih yoga. Yuk kita bahas terlebih dahulu beberapa manfaat yoga untuk kesehatan mental anak. Kita lihat yang pertama ya. Tingkatkan konsentrasi belajar. Nah, kalau kita ngomongin tentang yoga, itu kan memang salah satu cabang olahraga yang sangat membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi seperti itu ya. Jadi kalau nggak konsentrasi, kayaknya dampak yoganya itu nggak akan kerasa. Nah, ini mungkin akan diaplikasikan juga ke dalam hal sistem belajar si anak gitu ya. Jadi ketika mereka bisa melakukan yoga dengan baik dan lancar, maka ini juga bisa untuk meningkatkan konsentrasi belajar si anak. Apalagi kalau zaman pandemi gitu ya, mereka harus study from home, school from home gitu ya. Jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman, sementara distraction di sekitarnya banyak. Jadi ini bisa membantu mereka untuk meningkatkan konsentrasi belajar dengan yoga. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Tumbuhkan kepercayaan diri. Nah, seringkali ketika kita berbicara tentang kesehatan mental anak gitu ya, apalagi di masa pandemi sering nggak ketemu teman gitu ya. Nah, ada salah satu hal yang mungkin menjadi catatan orang tua adalah kepercayaan diri anak yang agak menurun seperti ini. Nah, kabarnya ketika kita melakukan yoga, anak-anak ini melakukan yoga, maka tingkat kepercayaan diri anak-anak ini akan naik seperti itu. Jadi kalau Anda ingin memiliki anak-anak dengan tingkat percaya diri yang tinggi, Anda harus melakukan yoga kepada anak-anak Anda ya. Kita lanjut yang ketiga. Latih kestabilan emosi. Nah, ini juga yang penting. Ternyata untuk melatih emosi supaya tetap stabil itu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi anak-anak juga harus mulai dari dini gitu ya untuk melatih kestabilan emosi. Nah, kabarnya dengan melakukan yoga ini bisa melatih kestabilan emosi anak-anak gitu ya. Karena dalam yoga ini kan gerakannya mungkin agak lambat-lambat seperti itu ya. Jadi kayak membuat emosi lebih stabil gitu. Kita lihat yang terakhir, menjaga kesehatan mental. Nah, ini yang paling utama dari yang namanya yoga untuk anak-anak. Ternyata dengan semua gerakan, dengan semua aturan-aturan yang ada di yoga, ini kabarnya bisa membuat kesehatan mental anak ini menjadi lebih terjaga. Nah, untuk membahasnya apakah benar keempat hal tadi adalah manfaat baik yoga untuk anak, kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa manfaat yoga bagi anak, terutama untuk kesehatan mental si anak. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Elvi Vianita, SPSI Psikolog, Psikolog Enlighten Consulting, sekaligus praktisi yoga yang ada di Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Elvi, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Mat. Halo. Oke, Mbak Elvi, hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian manfaat yoga gitu ya bagi kesehatan mental si anak gitu. Apalagi kalau di zaman pandemi gitu ya, mungkin tingkat stresnya udah mulai naik nih karena mungkin nggak ketemu sama teman-teman, harus di rumah terus karena orang tuanya khawatir gitu ya kalau main keluar rumah takutnya kena COVID gitu kan. Jadi akhirnya terkungkung di rumah gitu kan. Justru malah akhirnya pakai gawai terus, justru nggak sehat kan seperti itu. Nah, bagaimana Betul, kemudian betul. ternyata ada manfaat lain dari yoga kepada anak, terutama untuk kesehatan mental anak. Kita lihat yang pertama Mbak, katanya ini bisa meningkatkan konsentrasi belajar. Gimana nih? Ya, betul sekali, Mas. Jadi begini, kalau kita bicara mengenai masalah konsentrasi,
perhatian ya, akan sangat menarik kita membahasnya dari sudut pandang yang namanya rentang perhatian. Sudah tentu yang namanya anak kecil ya, rentang perhatiannya sudah pasti tidak panjang. Tapi anak zaman sekarang itu situasinya sangat tidak diuntungkan ya, dengan berbagai macam stimulus yang justru tidak mengajari mereka untuk belajar mempertahankan suatu perhatian dalam rentang waktu tertentu. Yang seperti Mas Mat bilang tadi ya, handphone begitu ya. Jadi anak zaman sekarang tuh mainannya kalau nggak TV, kalau nggak nonton TV, ya nonton YouTube. Kalau nggak main video game, ya main handphone. Itu kan sebenarnya semua stimulus-stimulus visual yang dengan cepat berpindah, yang tidak melatih seorang anak untuk belajar mempertahankan rentang perhatian dalam jangka waktu tertentu. Jadi gini Mas, udah mereka rentang perhatiannya pendek, ditambah stimulus-stimulus yang lebih banyak memborbardir mereka tuh lebih banyak justru stimulus-stimulus yang tidak kurang menguntungkan bagi mereka untuk belajar, ya, untuk terutama dalam sisi rentang perhatian. Nah, bagaimana sih yoga di sini berperan ya? Kita ingat bahwa anak-anak ini kan sekarang masih kecil, tapi mereka akan dewasa dan menghadapi persoalan-persoalan akademis yang lebih kompleks, yang membutuhkan perhatian yang jauh lebih panjang rentangnya. Jadi kalau kita nggak sampai dari sekarang do something ya, kasihan nanti mereka besarnya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh yoga dalam hal ini? Jadi kalau kita ketahui ya, yang namanya gerakan yoga, benar tadi Mas Mat bilang ya. Jadi gerakannya itu kan membutuhkan koordinasi motorik yang cukup kompleks, tapi dilakukan dengan smooth ya, dengan smooth dan mengalir, begitu ya, relax begitu ya. Nah, gerakan-gerakan yang semacam ini akan sangat memacu fungsi kerja otak yang bernama prefrontal cortex. Nah, bagian otak ini adalah bagian otak yang berperan dalam ketika anak melakukan pemusatan perhatian. Jadi akan terbantu dengan yoga. Dan tidak hanya itu, ketika anak melakukan yoga, maka neurotransmitter yang bernama dopamin juga akan keluar dengan lebih efisien. Seperti kita ketahui ya, anak-anak yang memiliki gangguan rentang perhatian, seperti anak ADHD, anak ADD, ya, itu adalah anak-anak yang pada umumnya kadar dopaminnya rendah. Ya. Jadi dengan yoga, dia melakukan yoga, dopamin keluar lebih efisien, akan dapat terbantu proses atensinya itu tadi dengan neurotransmitter yang keluar dengan lebih lancar. Begitu. Dan tidak hanya itu Mas, kalau kita bicara hanya perhatian, itu kan hanya sekelumit kecil dari keseluruhan proses belajar ya. Sementara kalau kita belajar adalah sebuah proses di mana kita menyimpan informasi yang baru, dan kita juga bisa menggunakannya ketika dibutuhkan. Itu yang namanya proses belajar ya. Nah, ketika kita melakukan yoga, bagian otak yang bernama hipokampus itu juga aktif. Bagian hipokampus adalah bagian otak yang berperan untuk penyimpanan informasi baru, dan kalau dibutuhkan kita bisa pakai lagi gitu ya. Jadi ini sangat berperan ketika anak belajar hal-hal yang baru. Dengan gampang dia bisa menyimpannya dan dia ingat di mana sih otak ini letaknya begitu ya. Misalnya otak tuh tahu dia letaknya di sebelah mana untuk diambil dipergunakan pada ketika dia membutuhkan begitu. Jadi bisa dikatakan yoga cukup dapat membantu proses belajar secara hampir menyeluruh. Tidak saja dari proses perhatian, namun juga dia akan membantu anak untuk belajar hal-hal baru lewat penyimpanan memori yang lebih efisien. Jadi keren ya Mas ya? Berarti bisa meningkatkan konsentrasi belajar gitu ya. Mbak Elvia, kita lanjut yang kedua. Benar. Bisa menumbuhkan kepercayaan diri, betul nggak nih? Wah, betul sekali Mas. Inilah kerennya yoga ya. Jadi ketika anak memasuki sebuah setting yoga yang dilakukan dan dipraktekkan dengan benar, sebenarnya dia memasuki sebuah situasi di mana dia tidak takut untuk berbuat kesalahan. Kenapa? Nah, cantik sekali nih ya, karena di yoga itu trenernya atau fasilitatornya atau bahasa bagusnya si yogis gitu ya, memiliki filosofi yang namanya errorless learning. Nah, itu apa? Jadi para trainer yoga ini ya, kalau bisa dibilang trainer, tidak akan fokus pada apa yang masih kurang dari anak. Tidak, dia akan berusaha juga melihat apa sih lebihnya, apa sih yang sudah bagus, apa sih strength point-nya. Dari situ baru masuk untuk memperbaiki apa yang masih kurang. Jadi anak tuh nggak ngerasa down ya, aku kok salah melulu gitu, enggak.
gitu ya. Tapi karena dia akan dilihat dulu bagus-bagusnya apa sih, dari situlah baru masuk mengatasi kekurangannya. Dan Oke. yang menarik lagi adalah, panjang ya Mas ngomongnya. Dan yang lebih menarik lagi adalah di dalam yoga itu kan selalu ada alternatif pose yang lebih sederhana. Jadi kalau seorang anak tidak bisa pose tertentu, akan ada alternatif pose lain yang lebih sederhana. Dia nggak bisa, ada lagi yang lebih sederhana lagi. Dia nggak bisa juga, boleh loh anak itu cuma membayangkan gerakan tersebut, namun diiringi dengan bernafas yang benar. Itu udah yoga. Karena apa? Jadi kita suka lihat ya ada orang yang wah yoganya keren banget sampai jumpalitan begitu ya, fleksibel banget, lentur banget badannya ya, sampai kaki di atas semua begitu ya. Tapi kalau tidak diiringi dengan bernafas yang benar, itu bukan yoga. Tapi kita cuma membayangkannya saja, atau kita hanya melakukan gerakan yang sederhana sekalipun ya, namun diiringi dengan cara bernafas yang benar, you've been already in yoga. Jadi prinsipnya itu seperti ya. itu. Oke. Nah terkait dengan tadi anak ya, dia berada di dalam sebuah situasi di mana dia tidak takut berbuat kesalahan. Yang dia tangkap dari situ adalah dia merasa diterima kan. Iya, ketika anak berada di dalam situasi di mana dia merasa diterima, dia akan mulai belajar untuk menerima dirinya sendiri juga. Dia akan mulai bisa melihat, oke lah aku banyak kurang di sini, tapi aku punya lebih di sini loh. Nah inilah titik di mana kepercayaan diri mulai tumbuh. Luar biasa ini penjelasan dari Mbak Elvi ya. Ya Mas ya. Sangat mendetail sekali ya. Oke, kita lanjut Mbak. Kita masih 2 lagi soalnya. Latih kestabilan emosi, gimana nih? Kestabilan emosi. Nah ini juga cantik nih Mas penjelasannya. Makanya saya tuh crazy about yoga ya, karena wow gitu ya. Jadi gini, ketika kita ada gangguan, ada sesuatu yang mengganggu kita secara emosional ya. Misalnya kita takut gitu ya. Pasti nafas kita berubah ya. Kalau takut kita nafasnya jadi tercekat. Jadi begitu ya. Kalau kita marah, pada umumnya kita mendengus ya. Begitu kan ya. Kalau kita sedih, biasanya nafas kita tuh menjadi melambat ya. Kalau kita cemas, biasanya kita terengah. Ada gimana ya, kita berusaha untuk sebanyak mungkin menarik oksigen supaya jalannya lancar gitu. Tapi malah tambah nggak lancar sebenarnya begitu. Jadi begini, ketika kita mengalami sesuatu yang mengganggu secara emosional, maka cara bernafas kita juga berubah. Nah, mungkin kita bisa melakukan do something dengan isi kepala kita supaya kita tenang kembali. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih gampang dong, gitu ya. Kalau tadi gangguan sesuatu yang mengganggu membuat nafas kita berubah, ya udah nafasnya diubah lagi aja ke netral, ya enggak? Lebih gampang kan itu sebenarnya. Jadi kebayang nggak sih di yoga itu ada banyak sekali teknik-teknik pernafasan yang bernama pranayama. Jadi pranayama tuh tekniknya banyak sekali ya, macam-macam. Dan semua memiliki manfaat dan tujuan yang begitu banyak juga. Jadi luar biasa sekali yoga itu ya. Nah kebayang nggak sih anak kalau belajar yoga, kemudian dia belajar pranayama. Itu kan berarti dia memiliki akses untuk dapat membuat emosinya menjadi tenang kembali ketika dia sedang terganggu. Dan tools ini gampang didapatkan. Ya kan cuma tinggal mengubah cara nafas, kan dia nggak perlu bawa something, nggak perlu pergi kemana. Tapi mudah diakses kapan saja dan di mana saja, kapan saja dia membutuhkan, dan gampang pula ya. Jadi anak merasa dapat mengontrol gangguan-gangguan emosi yang dia rasakan dengan cara yang mudah. Itulah yoga. Jadi lebih stabil gitu ya emosinya. Kita yang terakhir nih Mbak Elvi, sangat luar biasa nih penjelasannya. Menjaga kesehatan mental ini mungkin yang utama nih. Gimana nih Mbak Elvi? Ya benar sekali, bagus sekali Mas. Jadi kesehatan mental ya Mas ya. Jadi kalau kita melakukan gerakan yoga, itu kan selalu instrukturnya akan menginstruksikan kita untuk aware atau untuk memperhatikan sensasi yang ada di dalam tubuh, benar ya? Misalkan rentangkan tangan Anda, rasakan sensasi ketegangan yang ada di bagian lengan, selalu gitu ya. Sementara dagu Anda rileks gitu ya, selalu begitu ya. Nggak pernah mereka gerak-gerak sendiri, nggak pernah. Pasti ada sensasi tubuh yang diminta bagi kita untuk dikenali. Nah, sensasi tubuh atau body awareness akan berkembang menjadi yang namanya self awareness atau kesadaran pada apa yang terjadi dalam diri kita secara mental. Nah, mengapa ini saling berhubungan? Karena letaknya di otak tuh sama antara body awareness dan self awareness. Jadi kalau body awareness terangsang, maka self awareness juga akan terangsang. Nah, self awareness ini apa sih? Seorang yang memiliki
self awareness yang baik, itu orangnya nggak impulsif ya Mas ya. Jadi ada sesuatu yang bikin dia kesel, dia nggak langsung main tabok, nggak. Ada sesuatu yang bikin dia sedih, nggak langsung bercucuran air mata, nggak. Dia Nah, punya yang namanya internal wisdom atau kebijakan internal. Jadi kalau ada suatu stimulus yang mengganggu dia akan ada sesuatu suara di dalam diri yang berkata, wait gitu ya, bentar, apakah dia memang bermaksud begitu sehingga kamu harus marah? Wait, bentar, apakah dia memang maksudnya membuat kamu sedih? Wait, apakah kamu sudah benar melihat dan mempersepsi apa yang kamu rasakan? Ada sesuatu yang menghalangi sebegitu sehingga dia sempat memilih respon yang lebih sesuai. Kan cakep ya? Jadi lebih adaptable. Dan kemudian self awareness ini juga akan membantu kita dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Jadi ada emosional yang disebut sebagai emotional insight. Ketika kita ada problems gitu ya, ada masalah gitu ya. Kita tuh suara-suara yang ada di dalam diri kita tuh lebih encouraging ya. Kita akan tiba-tiba mendapatkan insight gitu ya. Oh, ternyata saya tuh begini karena begini. Kadang-kadang kan kita suka begitu ya. Saya tuh jadi kesel karena saya tuh ada masalah ini karena saya tuh begini. Dia dapat suatu kesadaran tertentu ya tentang apa yang sudah dia lakukan, apa yang terjadi dalam diri dia. Jadi harusnya saya tuh begini dan dia jadi tahu tindakan yang dapat ia lakukan dengan lebih tepat. Seperti itu Mas. Jadi kebayang nggak sih seorang anak yang melakukan yoga sedari kecil, self awareness-nya kan dia tumbuh begitu ya. Ketika dia sudah menjadi orang dewasa, dia akan menjadi orang dewasa yang lebih lebih toleran terhadap stres karena dia mempersepsi dengan lebih objektif karena dia merespon dengan lebih tepat. Kalau ada sesuatu yang mengganggu dia secara emosional pun dia akan lebih mudah mengatasinya ketimbang dia tidak memiliki self awareness yang baik. Oke, Jadi cantik sekali ya Mas ya. Oke, berarti berawal dari self awareness tadi ya, sehingga akhirnya mulai dari kepercayaan diri, kestabilan emosi, dan akhirnya kesehatan mentalnya juga bisa terjaga dengan baik. Baik, terima kasih. Kayaknya nanti perlu segmen khusus ini dengan Mbak Elvi ya untuk membahas lebih mendalam tentang yoga ini sendiri ya. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Elvi Vianita, SPSI psikolog Enlighten Consulting sekaligus praktisi yoga yang ada di Bandung, Jawa Barat. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak ya. Terima kasih. Selamat pagi, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, kenali stres pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bicangsatidayatv. Kami akan segera kembali.